Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita telusuri jejak sirah Ibnu Ishaq rahimahullah. Latar belakang pembuatan kitab sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq hidup di kalangan para insan cendekia pada abad kedua. Oleh sebab itu, maka beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas. Juga sangat memahami tentang seluk-beluk kabar berita orang-orang terdahulu. Kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya ini membawanya kepada Khalifah Al-Mansur yang berada di Baghdad. Dikatakan pula bahwa ia berada di Hirah. Di hadapannya pula ada seorang anaknya Al-Mansur yang bernama Al-Mahdi. Pada suatu hari, Khalifah Al-Mansur bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengenal siapa anak ini, wahai Ibnu Ishaq?" Beliau dengan cepat menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Dia adalah anak Amirul Mukminin." Lalu sang khalifah pun berkata kepadanya, "Pergilah kepadanya dan karanglah baginya sebuah kitab yang berisi tentang kisah zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini." Kemudian pergilah Ibnu Ishaq dan membuat sebuah kitab baginya. Lalu ia berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Ishaq, sesungguhnya aku menceritakan itu semua di dalam pembahasan yang panjang. Maka ringkaslah cerita tersebut." Beliau pun akhirnya meringkasnya, lalu meletakkan kitab yang besar di dalam lemari Amirul Mukminin. Diperkirakan bahwa ini merupakan nushah atau tulisan yang asli. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, terdapat sebuah nushah yang diletakkan di perpustakaan Koprulu yang terletak di dalam istana. Akan tetapi sebagian orang mengatakan bahwasanya Ibnu Ishaq tidak mengarang dan membuat bukunya atas perintah dari sang khalifah. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Maghazi diterjemahkan oleh Dr. Husain Nasr halaman 64 dan halaman berikutnya. Tidak juga dilakukan di Baghdad atau di Hirah. Akan tetapi kitab tersebut dibuat ketika dirinya berada di kota Madinah, sebelum dirinya berdomisili di kalangan dinasti Abbasiyah. Pendapat tersebut berdasarkan bahwa orang yang meriwayatkan dari mereka adalah hanya orang-orang Madinah dan Mesir. Tidak ada sama sekali yang berasal dari Irak. Alasan kedua adalah bahwa Ibrahim bin Sa'ad merupakan muridnya yang berasal dari Madinah. Dia meriwayatkan sebuah kitab darinya. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh para khalifah Bani Abbasiyah, seperti bergabungnya Khalifah Al-Abbas bersama orang-orang yang kafir dalam perang Badar, dan tawanan kaum muslimin ada di tangannya. Berita seperti yang demikian itu merupakan kabar yang dihapus oleh Ibnu Hisham setelah itu karena khawatir terhadap dinasti Abbasiyah. Dan menjadi jelas pula dari sirah Ibnu Hisham dan apa yang dinukil oleh Imam Tabari dan para ulama lainnya dari sirah Ibnu Ishaq, bahwasanya kitab tersebut merupakan kitab asli yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, awal mula kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai mubtada. Yang kedua, dibangkitkannya beliau menjadi seorang nabi dan rasul, mab'ath. Dan bagian ketiga, peperangan yang terjadi dan beliau ikuti, Al-Maghazi. Adapun bagian permulaan mubtada berisi tentang 4 pembahasan. Pertama, mencakup pembahasan seputar sejarah beberapa risalah sebelum Nabi Muhammad SAW dan Islam. Kedua, sejarah bangsa Yaman pada masa jahiliyah. Yang ketiga, sejarah kabilah-kabilah Arab dan cara ibadah atau sembahan mereka. Yang keempat, sejarah Mekkah
dan nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bagian ini Ibnu Ishaq jarang sekali menyebutkan sanad atau sumber dari mana berita tersebut didapatnya, kecuali hanya sedikit saja. Ada pula kabar berita yang didapatinya dari dongeng dan cerita para umat terdahulu, serta berasal dari Israiliyat. Adapun bagian mab'ats yang tentang pengangkatan Rasulullah SAW, maka pembahasan ini meliputi kehidupan Rasulullah SAW baik di Makkah ataupun setelah hijrah. Dan kita akan melihat bahwa sang pengarang berita dan kabar tentang perorangan di dalam kitabnya ini serta membahasnya dengan penuh seksama, lalu mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengannya secara menyeluruh dan membaginya ke dalam beberapa indeks dan ruang. Misalnya saja, sebuah ruang bagi siapa saja yang masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya berkaitan dengan hijrah ke Tanah Habasyah. Ketiga, pembahasan tentang orang-orang yang kembali dari Tanah Habasyah setelah mereka mendengar kabar berita tentang masuk Islamnya para penduduk Makkah dan lain sebagainya. Itu semua diurutkan oleh penulis pengarang sesuai dengan zaman terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, sebagaimana ia menambah lebih besar perhatiannya tentang sanad dan sumber berita yang didapatnya. Adapun maghazi, pembahasan ini mencakup tentang kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, membubuhkannya dengan berita dan kabar tentang awal mula periwayatan hadis secara ringkas. Kemudian diikuti dengan berita seluruh perkataan atau hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang meriwayatkan darinya. Kemudian pembahasan ini disempurnakan dengan beberapa hal yang berhasil ia kumpulkan dari beberapa referensi yang berbeda. Di dalam pembahasan ini pun diperbanyak indeks dan ruang tentang peperangan yang berbeda-beda. Tentunya dengan mendatangkan sanad-sanad dan narasumber berita atau riwayat yang didapatnya tersebut, dan mengurutkannya berdasarkan masa dan zaman terjadinya. Walhamdulillah.